Selamat pagi, nama saya Devli Ansia Silvana Turang. Saya adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi dan saya ditempatkan atau sebagai home base saya adalah program studi agroteknologi. Saya mengajar mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman khusus untuk atau diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2 di program studi agroteknologi. Nah, dalam mata kuliah ini saya nanti akan mengajarkan kepada mahasiswa dengan menekankan kepada keterampilan dalam pengenalan organisme pengganggu tanaman, kemudian pengertian hama dan penyakit tanaman, pengenalan ordo serangga, kemudian teknik-teknik pengenalan hama, pengendalian hama terpadu, dilanjutkan dengan sejarah dan latar belakang ilmu penyakit tanaman, patogenesis dan simptomatologi, kemudian patogen utama dan fisiologi penyakit pada tanaman. Kemudian bagaimana penyebaran patogen dan epidemi penyakit tanaman dan manajemen penyakit tanaman. Dan adapun bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS. Dan dalam pendekatan proses pembelajaran mata kuliah ini kita menggunakan pola Student Center Learning atau disingkat SCL. Kemudian dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan memahami bagaimana konsep dasar perlindungan tanaman, pengertian hama dan penyakit tanaman, serangga penyebab penyakit pada tanaman ataupun organisme lain yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Bagaimana siklus hidup penyakit, cara pemencaran, dan kemudian kita akan memperkenalkan juga organisme yang menjadi pengganggu pada tanaman seperti jamur, bakteri, dan virus. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan konsep pengendalian penyakit pada tanaman dengan case method. Jadi mahasiswa nanti akan melaksanakan penelitian di lapang sebagai studi kasus. Nanti akan ada identifikasi serangga, kemudian penyakit, pengamatan terhadap serangga di lapang, memonitoring serangan penyakit pada tanaman. Dan demikian saya sampaikan sesuai yang ada dalam RPS saya dalam mata kuliah ini. Dan berikut adalah video pengajaran dari mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Baik, belum tentu kan dia sehat. Oke. Untuk hari ini kita berada pada pertemuan ke-14, ya. Pertemuan 13 atau pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang epidemiologi. Oke. Nah, Cik mau tanya kalau ada yang mesti apa itu epidemiologi? Ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit tanaman pada suatu populasi. Oke. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi penyebab, cara penyebaran, dan juga
Iya, oke. Yang di sebelah sana masih ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Oke, baik. Terima kasih. Saat ini kita akan lanjut dengan pertemuan ke-14. Kita akan masuk pada pengendalian penyakit tanaman. Ya. Pengendalian penyakit tanaman adalah tindakan untuk melindungi tanaman atau mengurangi tingkat kerusakan pada tanaman. Nah, dalam tindakan pengendalian ini ada yang dikenal dengan pengelolaan penyakit. Penyakit itu terjadi apabila ada interaksi antara tanaman dan patogen. Ya. Jadi itu yang dikenal dengan segitiga penyakit. Mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana segitiga penyakit ini? Ini adalah segitiga penyakit di mana apa yang adik-adik lihat dari segitiga penyakit ini? Iya. Jadi ada patogen, ada tanaman, dan ada lingkungan. Nah, ini intensitas penyakit akan terjadi jika ada hubungan antara patogen dan tanaman, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi intensitas tinggi kalau tanaman yang ditanam itu adalah tanaman yang rentan atau tidak tahan penyakit. Waktu yang lalu ada beberapa patogen, kemudian ada patogen yang virulen, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi serangan penyakit akan menjadi tinggi kalau lingkungan itu cocok untuk perkembangannya. Nah, dalam pengendalian penyakit ini kita akan mengelola ketiga komponen ini: tanaman, patogen, dan lingkungan. Ya, jadi kita memilih tanaman yang resisten atau yang tahan terhadap penyakit. Kemudian kita kelola lingkungan. Jadi kalau ada patogen yang virulen, kita kelola lingkungan dengan cara kita membuat lingkungan yang tidak cocok untuk perkembangan dari penyakit tersebut. Ya. Oke, ada yang kurang paham dengan segitiga penyakit ini? Paham. Oke, baik, kita lanjut. Nah, pengendalian penyakit dapat berhasil dengan satu cara pengendalian saja. Jadi boleh dengan satu pengendalian saja. Misalnya di sini ada contoh pengendalian penyakit pada tanaman jagung, yaitu penyakit bulai. Ya. Dapat dikendalikan dengan perlakuan pada benih. Jadi ada fungisida yang digunakan untuk merendam benih, ya, merendam benih jagung sehingga dia boleh bebas dari penyakit bulai ini. Nah, tetapi seringkali pengendalian itu sukar dilakukan hanya dengan
satu pengendalian saja. Ya, oleh karena itu dalam pengendalian penyakit ini nanti dapat digunakan berbagai cara atau kombinasi dari beberapa, satu, dua atau lebih teknik pengendalian yang cocok, yang kompatibel, ya. Itu termasuk dengan pengendalian kita memanipulasi lingkungan. Ya, melaksanakan pengendalian terhadap penyakit tanaman itu ada maksudnya. Jadi maksudnya kita memperbaiki kuantitas dan kualitas dari hasil produksi tanaman yang kita usahakan. Tujuannya mencegah terjadinya kerugian secara ekonomis serta menaikkan hasil atau menaikkan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Pengendalian yang kita pilih, yang akan kita lakukan apabila biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian lebih kecil daripada kerugian yang terjadi sebagai akibat dari penyakit, kita tidak akan melakukan pengendalian. Jadi kita melihat kalau dengan penggunaan atau dengan teknik pengendalian kemudian memerlukan biaya yang besar, yang mahal, ya, kita nanti akan memilih pengendalian mana yang dapat kita lakukan. Nilai akibat dari pengendalian tersebut haruslah lebih besar daripada nilai biaya yang dikeluarkan. Jadi maksudnya kita melihat kalau hasilnya lebih besar, nilai ekonomisnya lebih besar dari teknik pengendalian yang kita lakukan, boleh kita lakukan. Tetapi kalau biaya untuk pengendaliannya lebih besar daripada hasilnya nanti, ya kita tidak perlu melaksanakan pengendalian. Jadi pengendalian itu kita diajarkan atau untuk menghitung biaya pengeluaran dan hasilnya. Ya. Oke. Nah, kemudian pemilihan cara pengendalian itu berbeda-beda dari daerah yang satu dengan daerah yang lain. Demikian juga akan berbeda dengan tiap-tiap petani, tukang, ya. Dan tergantung juga pada cuaca, jadi lahan pertanian, kemudian jenis tanaman. Sekarang kita akan lihat akibat dari atau kerugian akibat penyakit tanaman, ya. Mengurangi kuantitas hasil. Jadi akibat serangan penyakit pada tanaman atau pada produk tanaman yang kita usahakan. Jadi seperti di sini ada contoh rusaknya pangkal batang atau akar pada tanaman yang disebabkan oleh busuk Phytophthora dan layu fusarium. Penyakit yang menyerang akar atau batang tanaman itu ketika dia serang waktu masih di persemaian atau sudah pada tanaman taraf vegetatif, bisa juga setelah pada fase generatif. Jadi kalau dia sudah menyerang di persemaian atau sudah menyerang akar, menyerang batang, ya tentunya tanaman akan mati pada akhirnya. Jadi di sini ada beberapa contoh penyakit karat daun, hawar daun. Ya, kalau penyakit hawar daun tentu akan mengganggu dalam proses fotosintesis.
Kemudian akibat serangan penyakit juga dapat memperpendek umur ekonomis produktif dari tanaman. Jadi misalnya kalau tanaman cabai ia bisa menghasilkan atau bisa berproduksi dalam waktu 2 tahun, ya, karena adanya serangan penyakit, ya. Di Minahasa itu ada serangan penyakit pada cabai yaitu keriting atau yellow, menyebabkan tanaman yang harusnya memberikan hasil dalam jangka waktu yang lama, pada akhirnya ya karena ada serangan jadi dia memperpendek umur tanaman itu. Ya. Kemudian akibat dari serangan penyakit ini menurunkan kualitas hasil, ya. Seperti contoh pada penyakit kudis pada tanaman kentang. Jadi masyarakat atau konsumen akan memilih hasil pertanian atau produk tanaman pertanian yang dapatnya bagus, kelihatan baik. Mereka tidak akan memilih sayuran yang sudah berlubang-lubang. Nah, ya, itu konsumen menilai dari penampilannya saja, ya. Jadi kalau dari penampilan sudah menarik, pasti tidak akan melaku, pasti masyarakat atau konsumen tidak akan membeli. Nah, ini ada contoh penyakit kudis pada tanaman ubi kentang. Jadi di sebelah kiri ada tanaman kentang atau umbi kentang yang sehat. Kemudian di sebelahnya ada umbi kentang yang sehat. Kalau adik-adik mau milih yang mana? Mau beli yang mana? Yang ini apa yang ini? Ya, seperti itu konsumen ketika sudah dipasarkan. Nah, untuk memberantas atau untuk mengendalikan penyakit tanaman diperlukan biaya yang cukup mahal. Jadi ini ada beberapa contoh penyakit cacar pada teh, ya, dia perlu biaya yang cukup mahal untuk mengendalikannya. Kemudian ada penyakit RLB, Rickettsia like bacterium, atau penyakit pada pembuluh kayu pada cengkeh, itu disebabkan oleh Pseudomonas syzygiae. Pseudomonas syzygiae ini apa? Dia adalah patogen jamur atau bakteri. Ya, dia hanya bisa berhasil dikendalikan dengan sistem infus akar, ya, dengan menggunakan antibiotik yang pada waktu itu digunakan, yang antibiotik yang harus diimpor. Kemudian ada pengendalian penyakit jamur akar putih pada karet. Itu juga memerlukan biaya yang cukup banyak. Kemudian akibat dari serangan penyakit ini menyebabkan kerusakan hasil panen selama dalam pengangkutan dan dalam penyimpanan. Jadi bukan cuma di lapang, tetapi dia juga bisa menyebabkan penyakit atau bisa juga terserang penyakit ketika ada dalam ketika mau diangkut, mau dibawa ke pasar atau di dalam penyimpanan, bisa saja itu terinfeksi oleh penyakit. Jadi seperti penyakit pada buah, biji atau pada sayur-sayuran dapat timbul sejak di lapang dan dapat meneruskan perkembangannya serta serangannya selama
dalam pengangkutan dan setelah penyimpanan. Jadi kalau misalnya dia terserang oleh jamur ketika di lapang dia masih dalam bentuk miselium. Masih ingat apa itu miselium? Ya, oke, nanti belajar ulang. Kemudian pada tahap itu ya akhirnya sampai pada ketika diangkut, jadi proses perkembangannya tetap berlanjut. Ya, nanti dia sampai dalam penyimpanan. Ini ada contoh seperti buah jeruk yang disimpan itu dapat diserang oleh cendawan Gloeosporium. Ya. Kemudian cabai juga diserang oleh cendawan Coledotricum atau cendawan yang menyebabkan bercak ya, bercak coklat kehitaman. Kemudian ada buncis dalam penyimpanan, akhirnya kalau terlalu lama disimpan akan diserang oleh bakteri yang berbau, yaitu Erwinia keratophora. Ya. Lagi ini tampilkan jadi contoh dari akibat dari kerusakan yang diserang oleh penyakit tanaman. Ini adik-adik yang di sebelah situ kelihatan. Oke, ini adalah busuk lunak pada kentang. Jadi penampilannya, atau gejalanya seperti ini, tapi di dalamnya sudah busuk. Lanjut dengan ini juga busuk pada wortel. Jadi kalau di pasaran adik-adik menemukan wortel yang sudah busuk, kemudian basah berair, itu akibat dari serangan Erwinia keratophora. Ini contohnya. Kemudian ini pada tanaman cabai juga sama dengan patogen yang sama. Boleh dapat lihat adik-adik? Ya. Ini busuk basah pada kubis. Ya. Kalau sudah busuk begini mau beli enggak? Iya. Ya. Oke. Itu tetapi ada juga penyakit yang menyerang tanaman yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan lainnya. Jadi ada yang dinamakan oleh yang disebabkan oleh patogen Claviceps purpurea, ya, penyebab penyakit ergot pada tanaman jagung dan pada tanaman sereal lainnya. Oke, jadi nah ini adalah contoh penyakit ergot, ya, pada tanaman kami. Ini beracun adik-adik, tidak boleh dimakan. Nah kemudian ini, jadi di lapang kalau adik-adik menemukan tanaman jagung yang seperti ini sudah diserang oleh patogen Claviceps ini, ya, sudah kena penyakit ergot namanya. Nah, dengan kesadaran masyarakat atau konsumen tentang bahaya munculnya, tentu akibat kerusakan yang kita lihat tadi, petani akan berusaha mengendalikannya, ya. Mereka menggunakan pestisida ataupun kalau dalam hal ini penyakit, mereka menggunakan apa? Kalau jamur, fungisida. Kalau bakteri, bakterisida. Oke. Nah, dan itu sangat berbahaya, ya, untuk manusia, bahkan untuk bisa menyebabkan residu pada tanah, ya. Banyak dampak yang tidak baik atau
kerusakan lingkungan akibat dari penggunaan insektisida atau pestisida atau fungisida kimia. Oleh karena itu, dengan kesadaran itu akan bahayanya penggunaan bahan kimia, akhirnya mereka melakukan berbagai penelitian, ya, dan pada akhirnya ada metode yang dapat digunakan, yaitu pengendalian penyakit terpadu, integrated disease management, ya. Nah, pengendalian penyakit terpadu sering didefinisikan sebagai pengendalian penyakit tanaman dengan pendekatan berkelanjutan, sustainable agriculture, ya, untuk mengelola penyakit pada tanaman, yaitu dengan mengkombinasikan beberapa teknik pengendalian, ya. Oke, adik-adik, kuliah kita pada hari ini sampai di sini, ya. Dari yang Inci sampaikan tadi, ada yang belum mengerti sebelum kita mengakhiri kuliah ini? Inci mau tanya dulu, kali ada yang tidak mengerti yang Inci sampaikan tadi? Ya? Boleh? Oke, baik, terima kasih. Nah, dan pada pertemuan berikut kita akan ada juga pada materi yang sama dalam pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-15, ya. Kita akan membahas tentang materi yang sama tentang pengendalian penyakit pada tanaman, tetapi untuk saat ini Inci akan memberikan tugas, ya, tugas kepada adik. Boleh catat adik-adik tugas untuk minggu depan, ya. Nanti adik-adik akan ke lapangan, ya. Adik-adik akan mencari tanaman pangan yang diserang oleh penyakit apa saja yang adik-adik melihat menurut adik-adik itu diserang. Kemudian nanti akan ditentukan penyakit apakah itu, kemudian patogen penyakitnya bagaimana, ya. Nah, nanti kita akan identifikasi di lab, ya. Jadi adik-adik membawa spesimen tanaman yang terserang penyakit, ya, dan nanti teknisnya adik-adik mengambil, karena ini kan tanaman yang terserang penyakit. Jadi jangan ambil dari sekarang. Jadi nanti mungkin ketika kita akan kuliah, misalnya besok, hari ini adik-adik boleh ambil. Kalau adik-adik mau ambil cepat, ambil dari sekarang, ya busuk semua, tidak bisa dipakai lagi, ya, sudah jadi sampah, ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi tentang tugas, ya? Oke, cukup paham. Oke, baik, terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa dalam pertemuan minggu depan. Tetap jaga kesehatan, ya, dan jangan lupa ulangi apa yang Inci sampaikan hari ini. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik, Inci. Terima kasih. Ya.